Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep dendeng balado yang enak banget. Bikin dendeng balado ternyata itu gampang Fluffies. Kita siapkan dulu daging sapinya, terus kita iris tipis-tipis. Untuk dendeng balado kali ini aku mau bikin versi yang basah. Ada juga yang dendeng balado versi kering. Jadi dagingnya itu digoreng sampai nanti garing, baru dicampur dengan bumbu baladonya. Tapi hari ini aku bikinnya versi basah. Ini jangan lupa dagingnya kita potongnya yang tipis-tipis supaya nanti cepat empuk. Karena nanti untuk ngungkep bumbunya itu nggak perlu lama-lama. Makanya kita potong dagingnya yang tipis-tipis. Kalau sudah dipotong tipis-tipis, ini kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbu ungkepnya ya. Kita pakai ketumbarnya agak banyak. Bawang putih, bawang merah, dan juga kemiri biar nanti buket. Kalau sudah ini kita haluskan, boleh pakai ulekan kayak gini ataupun misalnya Fluffy mau pakai blender juga boleh, gak apa-apa. Sekarang kita mau totok dagingnya di atas wajan seperti ini. Terus kalau sudah kita tambahkan lagi bumbu-bumbunya. Untuk hari ini Fluffies, untuk airnya aku mau pakai air kelapa. Itu rasanya lebih gurih dan juga ada manis dari kelapa, itu enak banget. Jadi Fluffies nggak ada ya wis nggak apa-apa. Jangan lupa tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Ada serai, laos, dan juga ada godong salamnya. Ini kita aduk-aduk. Terus kita mau ungkep sampai nanti dagingnya itu benar-benar empuk. Dan juga kuahnya itu udah asat. Nah, hasil seperti ini. Ini daging sudah empuk ya, warnanya juga sudah cantik banget. Nanti biar lebih empuk lagi kita mau kepuk-kepuk dagingnya seperti ini. Nah, ini semuanya mau kita kepuk-kepuk Fluffies. Kalau sudah dikepuk-kepuk semuanya, baru kita mau goreng. Nah, untuk goreng dagingnya itu nggak usah lama-lama Fluffies, jadi cuman kayak selewatan aja karena ini daging sudah matang, sudah empuk. Dan ini dagingnya itu rasanya itu rodok manis. Jadi kalau misalnya nanti gorengnya kelamaan, terus malah jadinya gosong. Jangan lupa dibalik ya, biar nanti matangnya merata. Kalau sudah digoreng, ini mau kita angkat terus kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita mau bikin untuk bumbu baladonya. Nah, dagingnya seperti ini aja nih udah cukup. Ini mau kita angkat, terus mau kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita mau siapkan untuk bumbu baladonya. Di sini kita perlu siapkan ada cabai. Cabenya aku tambahkan cabai rawit juga, cabai merah keriting juga, Fluffies. Ada juga bawang merah dan juga ada bawang putih. Kita gongsong-gongsong sebentar. Setelah ini mau kita giling, boleh pakai ulekan atau misalnya Fluffies bikinnya dalam jumlah banyak juga bisa pakai chopper kayak gini biar lebih praktis. Ini tinggal kita giling. Ini sudah jadi, sekarang kita mau tumis lagi. Di sini kan udah matang, tapi mau kita tumis-tumis lagi biar nanti lebih wangi lagi dan juga lebih tanak lagi. Tambahkan juga ada garam dan juga bisa tambahkan penyedap rasa, boleh. Aduk-aduk. Kalau sudah wangi, masukkan dagingnya. Kita aduk-aduk lagi. Ini nggak usah lama-lama Fluffies, sebentar aja udah cukup. Ini siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget, tinggal kita pakai nasi putih boleh, nasi kuning boleh. Misalnya Fluffies mau bikin apa tuh namanya, nasi uduk juga enak banget. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep soto Betawi yang enak, seger. Jadi soto Betawi yang aku mau bikin hari ini tuh tipe yang ringan, gak yang pekat banget. Jadi nanti kita makamnya tuh gak enak.
Kita siapkan terlebih dahulu dagingnya. Kadang-kadang kalau misalnya soto Betawi kan suka ada jeroannya juga ya, kadang ada parunya, kadang ada juga apa namanya babatnya juga ya. Nah hari ini aku pakainya yang full daging aja. Untuk dagingnya kita mau potong-potong. Chef Flavis mau tambahkan sedikit sandung lamur, itu juga boleh biar nanti lebih gurih lagi. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita rebus terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita mau rebus untuk ngilangin apa tuh namanya, bau-bau yang nggak enak, Flavis. Kemudian biarkan nanti tunggu sebentar. Nah, kalau udah mendidih seperti ini mau kita angkat. Nah, ini kan kuahnya itu rodok keruh gini kan, Flavis. Ini nanti mau kita ganti pakai air yang baru. Jadi nanti hasil kuahnya itu lebih seger. Setelah kita tambahkan air yang baru, kita rebus lagi sampai nanti empuk. Sambil menunggu, di sini kita siapkan bumbunya. Kita mau pakai jinten. Terus ada merica, ada ketumbar, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga kunir. Kalau sudah halus kita sisihkan. Terus kita mau tumis, siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi. Tambahkan juga bumbu aromatik lainnya, ada salam, serai, dan juga aku pakai laos sedikit ya. Kita tumis-tumis lagi, biarkan nanti sampai benar-benar wangi dan juga matang. Baru kita masukkan ke dalam rebusan daging. Kita aduk-aduk lagi. Ini masih mau kita masak lagi pakai api kecil aja, Flavis. Di sini kita tambahkan santan. Ini aku pakai santan yang masih seger banget. Kita aduk-aduk, masak pakai api kecil, jangan sampai nanti santannya pecah. Jadi harus sering-sering diaduk. Tambahkan garam dan juga kaldu bubuk. Untuk soto di sini aku nggak tambahkan gula, cuman garam sama penyedap rasa aja. Kalau misalnya nanti dagingnya sudah empuk, bumbunya ngeresep, kuahnya juga sudah tanak banget, baru nanti kita sajikan di meja makan. Di sini sudah aku siapkan untuk bahan isiannya. Di sini kita pakai kentang, tadi sudah tak goreng. Terus di sini aku mau pakai tomat, godong bawang dan juga seledri. Aku pakai sambal rebus juga. Terus ada brambang goreng. Kalau misalnya Flavis suka boleh tambahkan kecap manis. Nanti Flavis bisa tambahkan juga jeruk nipis ya, kalau misalnya Flavis mau. Nah, ini kita mau toto di atas mangkok seperti ini. Jangan lupa kita taburin juga dengan godong bawang dan juga brambang goreng. Sambalnya jangan lupa. Oh ya, yang paling penting soto Betawi itu nanti ada empingnya. Nah, ini tadi sudah aku siapkan emping. Ini langsung aja kita remukin di atasnya seperti ini. Wah, ini udah enak banget. Tinggal kita ngambil nasi anget, terus kita am sama sotonya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tongseng ayam yang enak banget. Untuk ayam di sini aku pakai bagian sayap, terus aku potong-potong kecil-kecil. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita akan iris-iris bawang merah. Ini bawang merahnya mau kita pakai untuk bikin bawang goreng. Kalau misalnya nanti Flavis di rumah udah punya bawang goreng, yaudah ini nggak perlu ngiris-ngiris bawang lagi. Kemudian kita tambahkan lagi tomat, kita iris tipis-tipis. Dan juga ada godong bawang. Godong bawangnya juga cukup kita iris-iris. Nah, untuk favoritnya Flavikasi banget, kalau tongseng itu wajib ada kubisnya atau kolnya. Ini kita potongnya agak kasar-kasar aja kayak gini, nggak usah yang sampai yang terlalu halus. Kalau sudah kita siapkan untuk bumbu halusnya, di sini ada ketumbar, ada bawang merah, kemiri, bawang putih, jahe, dan juga ada kunir. Ini mau pakai ulakan boleh, mau pakai blender ya boleh, sasak Flavis di rumah aja. Kalau misalnya sudah halus, ini mau kita gongsong-gongsong bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Tambahkan juga godong salam dan ada laosnya. Kalau sudah wangi, di sini kita tambahkan lagi merica bubuk ya, karena adanya merica bubuk. Kalau misalnya Flavis punya merica bulat, boleh tadi dihaluskan bareng bumbu-bumbu lainnya.
Kemudian kita akan masukkan ayamnya, kita gongsong-gongsong ayamnya sampai nanti ayamnya berubah warna jadi pucat dan juga sudah kaku kayak gini. Nah, setelah ini kita akan siapkan air, kita masukkan airnya, kita akan aduk-aduk. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada gula, garam, penyedap rasa, dan juga ada kecap manis. Kita akan masak nanti sampai bumbunya ngeresep dan kuahnya juga udah rada susut. Kemudian kalau sudah, kita akan masukkan kubisnya, tomatnya, aduk-aduk lagi sambil dikoreksi rasa kira-kira kurang apa. Kalau kurang manis ya boleh tambahkan kecap manis, kurang garam boleh tambahkan garam. Sambil menunggu, tadi kita kan udah siapkan bawang untuk digongsong-gongsong ya, kita bikin bawang gorengnya. Nah, ini kita akan goreng bawangnya. Kalau misalnya Flavis di rumah udah punya bawang goreng, ya udah nggak perlu goreng lagi, tinggal dicemplungin aja kayak gini. Lalu masukkan godong bawangnya, aduk-aduk sebentar dan jadi deh, dia udah wangi banget, seger banget. Ini enaknya kita ampas masih panas-panas kayak gini Flavis. Udah deh, kita sajikan untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng sawi yang enak banget. Aku suka banget sama sawi kayak gini Flavis. Jangankan kita oseng-oseng direbus, tambahin garam sedikit aja itu udah enak banget, dicocol pakai sambal. Ini kita siapkan dulu sawinya, terus mau kita buka-buka. Ini nggak aku pakai semuanya ya, cuman pakai separohnya aja karena ini gede banget. Kalau sudah, kita mau cuci bersih, terus kita mau potong-potong. Untuk motong-motongnya nanti saya Flavis aja, mau kayak gini boleh, atau misalnya Flavis mau lebih lebar-lebar lagi juga boleh banget. Nah, seleranya Flavis di rumah aja. Oh ya Flavis, mungkin Flavis agak sedikit engah nggak sih belakangan ini ya, dalam waktu 1 bulan ini terakhir. Kalau aku bikin video maksudnya tuh suaranya tuh agak lebih lemes, terus lebih pelan, nggak yang seenergik biasanya. Itu karena memang kesehatannya tuh lagi agak menurun, jadi ngomongnya tuh nggak bisa seenergik biasanya Flavis, sepurane yo. Tapi aku harap Flavis bisa tetap ngerti apa yang aku omongin untuk step by step tutorial videonya. Sekarang kita siapkan bumbunya ya. Kita mau pakai ada bawang putih dan juga cabai. Hari ini kita nggak pakai bawang merah, cukup bawang putih aja. Jadi Flavis bener-bener nggak mau ada lomboknya juga nggak apa-apa, cukup bawang putih. Sekarang kita mau tumis bawang putihnya, biarkan wangi. Kalau sudah wangi, masukkan cabenya. Terus kita akan masukkan sawi putihnya. Tadi aduk. Masak sawi kayak gini tuh gak usah lama-lama Flavis, sebentar aja mateng kok, cuma disereng-sereng aja mateng. Jangan lupa tambahkan garam, misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa atau mau pakai kaldu-kalduan, misalnya kaldu ayam, kaldu sapi ataupun kaldu jamur, itu juga boleh banget saya Flavis di rumah. Udah nih, tinggal disereng-sereng aja. Masaknya cepet, singkat, tapi rasanya enak banget. Kalau sudah mateng, nanti tinggal disajikan di meja makan. Aku suka kalau sayur kayak gini tuh masih krius-krius, jadi dimakannya tuh masih ada rasa sayur krius-kriusnya, itu enak banget. Seperti ini aja, ini udah mateng, warnanya cantik banget, rasanya tuh nggak yang berat, ringan. Ini cocok banget misalnya nanti Flavis mau disandingkan pakai lauk telur dadar ataupun ayam goreng atau tempe goreng, tempe orek pun itu enak banget Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel. Ini resep bergedel kentangnya yang masih bener-bener jadul banget dan original banget. Jadi nanti kita nggak pakai bahan tambahan apapun, misalnya kayak daging, daun bawang goreng, itu nggak sama sekali. Jadi ini bener-bener resep bergedel yang original dan jadul. Ini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kg. Kemudian kentangnya kita kupas, lalu kita potong tipis-tipis.
Setelah ini kita akan goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan kentang yang sudah kita potong tipis-tipis. Nah, aku waktu itu pernah bikin kentang yang versi dikukus atau direbus kentangnya, tapi menurut aku paling enak itu versi yang kentangnya digoreng. Nah, ini kentangnya kalau sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuma pakai bawang putih dan juga merica. Kemudian ini mericanya kita ulek dan bawang putih juga akan kita ulek sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, kita akan angkat dulu. Kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini bekas ulekannya ini nggak usah dicuci karena kita mau pakai untuk ngulek kentangnya. Jadi kentangnya sudah digoreng, kemudian akan kita ulek. Nah, di sini aku mau ngasih tips ke Flavis, kalau misalnya mau bikin bergedel, kentangnya cari yang kentang kuning, jangan yang kentang putih. Kalau kentang putih itu nanti jadi mabyur teksturnya, tapi kalau kentang yang kuning dia teksturnya buket. Nah, kalau sudah halus, kita akan masukkan dalam mangkuk dan kita akan haluskan semua kentang yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan lagi telurnya cukup 1 butir aja, kemudian garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah ini kita akan aduk rata. Ini aku ngaduknya pakai tanganku sudah dicuci dengan bersih ya, tapi kalau misalnya Flavis nggak suka bisa juga pakai sarung tangan. Nah, ini kan kita uleni sampai nanti tekstur adonannya itu sudah kalis kayak gini. Ini tandanya sudah selesai. Kemudian setelah ini kita akan ambil sedang aja, nggak usah terlalu gede. Kemudian kita akan bentuk, caranya kita bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah, ini akan kita lakukan semua sampai selesai. Kalau misalnya Flavis mau bikinnya untuk model tumpeng, itu biasanya nggak pipih kayak gini, biasanya dia lebih kayak bulat lonjong, itu juga boleh banget. Nah, kemudian untuk bahan balurannya di sini aku pakai 2 butir telur. Kemudian beri sedikit garam. Setelah ini kita akan aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan beberapa adonan kentang yang sudah kita bentuk. Nah, kemudian kita akan aduk ratakan. Nah, setelah ini kita siap untuk menggorengnya. Nah, untuk menggorengnya di sini pakai apinya yang sedang aja ya. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil banget. Nah, di sini Flavis nggak usah khawatir hancur karena kita pakai kentang yang kuning dan juga tadi adonannya kita kasih telur dan juga balurannya kita kasih telur. Jadi nanti teksturnya bener-bener padat dan juga buket banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, bentuknya juga cantik banget. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan, kemudian ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok untuk pakai nasi ataupun lauk campuran soto ataupun mau nasi tumpeng juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup yang enak banget. Sekarang kita bikin kuah kaldunya dulu ya. Untuk kuah kaldunya aku mau pakai ceker sama kepala ayam kampung Flavis. Biar nanti lebih seger banget kuahnya. Kita tunggu ya. Sambil menunggu mendidih, di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahan isiannya. Untuk bahan isiannya aku mau pakai kentang. Ini kentangnya mau kita potong-potong kecil-kecil aja kayak gini. Jadi aku bikin ini sup ala-ala wong kampung gitu Flavis. Rasanya enak, bumbunya simple, terus rasanya itu seger. Kalau kentangnya sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus di sini kita mau siapkan lagi wortel. Wortelnya boleh dipotong tipis-tipis kayak gini, atau misalnya Flavis mau lebih cantik-cantikan juga boleh dibikin kayak kembang gitu juga boleh banget. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan juga. Terus kita siapkan lagi bahan tambahannya. Aku mau pakai kubis. Rasanya untuk sup-supan wong deso, ya mesti ada kubisnya Flavis. Ini kubisnya mau kita potong kasar aja. Kalau sudah, kita sisihkan juga. Tambahkan tomat biar nanti makin seger.
Ini tomatnya kita potongnya gede-gede aja juga nggak apa-apa. Kita tambahkan lagi godong bawang dan juga seledri. Ini seledrinya cuma cuil aja, tapi ya wis nggak apa-apa. Kita iris-iris. Kalau sudah, kita sisihkan juga, terus kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai bawang merah dan juga bawang putih. Tapi ini nggak aku haluskan, cuma tak geprek-geprek aja kayak gini. Terus nanti kita tumis sampai wangi. Sekarang siapkan wajan, tambahkan minyak. Minyaknya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, asal ini tuh gongsong bumbunya. Bolak-balik, aduk-aduk. Nah, kalau misalnya sudah wangi banget, tapi jangan sampai terlalu gosong, Flavis. Nah, ini mau kita masukkan ke dalam rebusan ceker tadi. Nah, di sini kita akan masukkan juga terlebih dahulu wortel dan kentang, tambahkan garam dan juga kaldu bubuk. Kita masak sampai nanti wortel dan kentangnya empuk. Kalau sudah empuk, baru nanti kita akan masukkan sayur-sayuran lainnya. Tadi ada kubis, godong bawang, dan juga tomatnya kita masukkan, Flavis. Kita aduk-aduk, udah masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal tunggu mendidih. Biar nanti warnanya masih tetap cantik dan sayurannya juga masih krius-krius. Aku suka banget kalau masak sayuran itu masih yang krius-krius. Bagi Flavis yang sukanya lebih empuk, ya wis, nanti dimasaknya lebih lama dikit juga nggak apa-apa. Sekarang kita siap sajikan di meja makan. Ini udah enak banget kita maem pakai nasi. Terus kalau ada sambal terasi dan tempe goreng tepung. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam kemangi yang enak banget. Ini aku pakai ayamnya pakai yang paha atas dan juga paha bawah ya. Aku potong kecil-kecil biar nanti bumbunya lebih ngeresep dan masaknya juga lebih cepat. Sekarang kita siapkan juga untuk bahan lainnya. Kita mau pakai tomat. Ini tomatnya mau kita iris-iris aja. Kemudian di sini juga kita akan tambahkan bahan lainnya supaya nanti lebih wangi lagi. Di sini kita mau pakai daun bawang. Ini daun bawangnya mau kita potong-potong tapi rodok serong kayak gini, Flavis. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Terus kita mau bikin untuk bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita pakai ada kemiri, bawang merah. Kita pakai kunir juga, bawang putih, cabai rawit biar nanti pedas. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita sisihkan. Ini ayamnya mau kita rebus dulu, Flavis. Rebusnya nggak usah lama-lama. Begitu kita cemplungin ke dalam air mendidih. Biarkan nanti mendidih lagi. Tunggu kurang lebih 1 menit. Kemudian ini mau kita angkat. Jadi nggak usah sampai nunggu empuk banget, Flavis, karena nanti kita mau empukin pakai bumbu. Jadi ini kita ngerebusnya sebentar aja. Ini sisa airnya kita buang, terus ayamnya kita sisihkan. Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak. Kita akan tumis bumbunya. Bumbu halus terlebih dahulu biarkan nanti sampai wangi. Tambahkan bumbu aromatik lainnya, ada jahe, salam, laos, dan juga ada serai. Kita akan tumis-tumis lagi sampai nanti benar-benar wangi dan juga bumbunya tanak. Baru nanti kita akan masukkan ayam yang tadi sudah kita rebus. Kita aduk-aduk, biarkan bumbunya tercampur rata. Kemudian baru di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Aduk-aduk lagi, baru sini kita akan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak. Karena ayam itu sebentar banget empuk, kita pakai ayam gendut, terus juga udah dipotong kecil-kecil, Flavis. Jadi masaknya nggak usah lama-lama. Ini mau kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, kita kecilkan apinya, biarkan nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget. Nanti kalau misalnya kuahnya sudah rada asat, baru di sini kita akan masukkan daun bawang dan juga tomatnya. Dan tadi kita pakai daun kemangi. Kemanginya itu agak banyak, Flavis, biar nanti aromanya wangi banget dan juga enak banget. Ini mau kita aduk-aduk. Masaknya nggak usah lama-lama lagi kalau kayak gini, Flavis.
Ini udah cukup kita masak, ini mau kita angkat, kita mau langsung sajikan di meja makan mumpung masih anget-anget kayak gini Fluffy. Wah, ini udah cocok banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan cumi yang enak banget. Ini cuminya kita pakai yang masih seger. Tadi sudah aku bersihkan bagian ada di perutnya dan juga yang ada di kepala itu kan ada mulutnya tajam tuh. Nah, itu kita buang. Sekarang kita mau potong-potong. Misalnya Fluffy nggak mau potong pun juga nggak apa-apa kalau misalnya cuminya kecil-kecil ya. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Terus untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai tahu kuning. Tahunya kita potong kecil-kecil. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Terus nanti kita tambahkan juga, aku mau pakai kacang panjang Fluffy. Kebetulan tadi ada sisa kacang panjang di rumah. Ini mau aku campurin aja. Kacang panjangnya kita potong, boleh serong-serong kayak gini, ataupun misalnya Fluffy mau potong bunder-bunder juga boleh banget. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita masak yang simple aja, pakai bumbu yang simple. Karena pada dasarnya cumi itu sudah enak dari sononya. Jadi mau dimasak pakai bumbu apa aja itu rasanya menurutku enak. Ini karena aku suka pedas, jadi aku tambahkan cabai rawit. Bagi Fluffy yang nggak terlalu suka pedas, boleh pakai cabai merah keriting. Tambahkan juga bawang putih, kita iris-iris, dan juga ada bawang merah. Ini kita iris-iris, nggak perlu ngulek-ngulek untuk masakan hari ini. Sekarang kita akan siapkan wajan. Kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Biarkan minyaknya sampai panas dulu, baru kita akan masukkan tahunya. Misalnya Fluffy nggak punya tahu kuning kayak gini, bisa juga pakai tahu putih Fluffy. Kita goreng sampai nanti warnanya rada kecoklatan kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan. Terus kita mau goreng juga untuk cuminya, tapi ini minyaknya tak kurangin dulu aja biar nanti gak kebanyakan. Karena kalau sudah untuk goreng cumi nanti nggak bisa dipakai lagi Fluffy. Nah, kita masukkan cuminya, kita goreng sebentar, dibolak-balik nanti kan dia agak kaku. Nah, seperti ini udah cukup kita goreng, jadi jangan sampai terlalu lama. Nah, sudah kita sisihkan. Terus kita mau pakai minyak yang baru untuk numis bumbu-bumbunya. Ini biarkan panas dulu. Kalau sudah panas, masukkan terlebih dahulu bawang merah. Terus bawang putihnya kita masukkan juga, aduk-aduk biarkan nanti sampai aromanya wangi. Masukkan cabenya atau lomboknya, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi dan juga sudah agak layu kayak gini, sekarang kita akan masukkan kacang panjangnya terlebih dahulu. Aduk-aduk biarkan nanti sampai kacang panjangnya setengah mateng, baru kita akan masukkan cumi sama tahunya. Kita aduk-aduk lagi. Nanti kita tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya ya. Kita mau pakai gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi, masak sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, siap kita sajikan di meja makan. Dah, ini udah cocok banget. Kita untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep masakan ikan bandeng yang enak banget. Kadang kita suka bosen bandeng dibikin pindang, digoreng biasa, ataupun di balado, bumbu Bali. Hari ini kita mau bikin sambal lombok hijau. Rasanya enak banget. Siapkan ikan bandengnya. Sekarang kita siapkan bumbu marinasinya. Tadi ada kunir, bawang putih, dan juga ada garam ya. Ini semua mau kita haluskan. Ini tak halus, ini pakai ulekan aja karena cuma sedikit, jadi pakai ulekan aja. Kalau sudah halus, kita mau pakai untuk marinasi ikan bandengnya. Tadi ikan bandengnya sudah aku cuci bersih ya. Sekarang kita marinasi dulu. Ini bumbunya pastikan sampai rata.
Kita marinasi kurang lebih 15 menit. Karena ini potongannya juga nggak terlalu besar-besar, jadi sebentar aja udah cukup. Kalau sudah selesai kita marinasi, sekarang kita mau goreng ikannya. Siapkan wajan, kalau misalnya sudah panas, baru kita akan masukkan ikannya. Jangan lupa kalau misalnya bagian bawahnya sudah mulai kering, ini mau kita balik. Nah, caranya seperti ini. Kemudian kalau misalnya sudah kita balik dan bagian bawahnya lagi sudah mulai kering lagi, tandanya sudah mateng, ini mau kita angkat. Terus kita sisihkan. Setelah ini kita mau bikin untuk sambal hijaunya, Flavis. Sekarang kita mau rebus terlebih dahulu cabenya. Ini aku pakai cabai yang hijau gede. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan yang rawit hijau ya. Kemudian kalau sudah, nggak usah sampai lama-lama ngerebusnya, seperti ini aja udah cukup. Ini mau kita angkat, kemudian mau kita haluskan. Sini boleh pakai ulekan. Kalau misalnya Flavis pakainya atau bikinnya dalam jumlah banyak, bisa juga pakai chopper juga nggak apa-apa. Intinya nguleknya nggak usah sampai yang halus-halus banget, jadi masih ada tekstur kasar-kasarnya kayak gini. Nah, seperti ini aja udah cukup. Sekarang kita mau siapkan, aku mau pakai tomat. Tomatnya nih karena kecil-kecil aku pakai 3. Kalau misalnya Flavis di rumah pakai tomatnya yang gede, itu cukup 1 aja. Ini mau kita potong-potong kecil-kecil kayak gini. Kemudian di sini nanti kita siapkan juga ada bawang putih dan juga ada bawang merah. Ini semuanya mau kita iris-iris, Flavis. Sak bawang putihnya, sak bawang merahnya juga semuanya mau kita iris-iris. Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan bekas goreng ikan tadi. Kita masukkan bawang brambangnya, biarkan nanti sampai rodok wangi. Terus di sini kita masukkan bumbu hijau yang sudah tadi kita ulek kasar. Terus kita masukkan tomatnya. Aduk-aduk. Di sini kita tambahkan lagi ada sedikit garam. Dan juga misalnya Flavis mau pakai micin juga boleh. Di sini juga kita tambahkan ada godong jeruk biar nanti makin wangi lagi. Kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, baru nanti kita akan masukkan ikannya. Kalau ikannya udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama karena ikannya juga sudah mateng, sudah enak, udah gurih. Tinggal kita bolak-balik biar kena sama sambelnya ya. Nah, seperti ini aja. Ini warnanya udah cantik banget, rasanya itu enak, gurih, dan juga pedes. Wis jan, cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.